Puji nama Tuhan, kalau kita memandang sosok Yesus itu adalah sosok yang betul-betul dapat menginspirasi kehidupan kita. Tiap kali ada apapun yang saya mau mengatakan, yang saya mau melakukan, saya selalu berpikir, kira-kira kalau Yesus menghadapi situasi ini, dia akan ngomong apa ya? Dia akan berpikir apa ya? Makanya ada satu gerakan yang ada di Amerika yang disebut dengan What would Jesus do? Kira-kira apa yang akan Tuhan melakukan? Karena apa? Karena apapun yang dia lakukan itu luar biasa. Apapun yang dia lakukan itu enggak sama dengan orang-orang dunia ini. Dan apapun yang dia lakukan pada akhirnya berujung kepada apa? Kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang betul-betul dapat menginspirasi kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Pada waktu Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya di dalam Matius dikatakan bahwa kita ini garam and terang dunia. Bicara soal garam and bicara soal terang itu gak bisa enggak, pasti itu bicara about influence. Itu bicara soal pengaruh. Yang namanya terang itu pengaruh. Yang namanya garam itu pengaruh. Yang namanya garam, yang namanya terang tuh gak pernah buat dirinya sendiri. Yang namanya garam, yang namanya terang itu pasti apa? Itu pasti menyebar ke apa? Ke segala yang ada di sekelilingnya. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau, Tuhan tempatkan kita di dunia ini agar supaya apa? Satu hal, supaya kita mempengaruhi kehidupan orang lain. Ini yang Tuhan mau. Mari kita melihat di dalam kehidupan kita. Apakah betul hidup kita ini sudah bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Siang hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang saya mau beri judul Inspiration atau Inspiring Woman. Apakah itu mau perempuan, apakah itu mau laki? Boleh ya. Karena saya mau beri judul Woman atau Woman. Begitu ya. Nah, mari kita mau belajar satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya dia biasa-biasa aja sih orangnya, tapi menjadi luar biasa karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang dahsyat. Mari kita belajar satu hal ini dari seseorang yang bisa menginspirasi kita, dari seorang woman. Ya, apa sih yang dia melakukan? Kita tahu kalau nanti silahkan dibaca sampai lengkap di dalam 2 Raja-Raja. Pasalnya yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ada seorang janda, janda ini ada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Sehingga jadinya janda ya. Dia ditinggal mati suaminya. Udah ditinggal mati suaminya, ditinggali utang. Gak cukup rasanya nih suami ya cuma ninggalin dia sampai ditinggalin utang. Udah ditinggalin utang, enggak ditinggalin aset. Nah ini kan udah jatuh ketiban tangga, betul nggak? Kalau kita ditinggal mati sama suami, tuh suami nggak ninggalin utang, atau tuh suami ninggalin utang tapi kita ditinggalin aset yang banyak, masih mending bisa bayar. Ini ditinggalin utang, nggak ditinggalin aset. Bu udah begitu lebih parah lagi karena dia nggak bisa bayar sehingga debt collector sudah datang ke tempatnya dia dan mau mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak karena nggak bisa bayar. Coba kalau ini terjadi dalam hidup kita. Tinggal mati suami, nggak punya uang, ditinggal utang, sekarang anak mau diambil. Hancur, benar-benar hancur, lebur, berantakan. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga kita bisa mengatakan dia bisa menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang dilakukan oleh wanita ini adalah apa? Dia percaya penuh kepada Allahnya. Dari mana kita tahu bahwa dia ini adalah orang yang percaya penuh kepada Allahnya? Ayat yang pertama mengatakan salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku
menjadi budaknya. Dari mana kita tahu? Karena wanita ini dia mencari jalan keluarnya bukan dengan pikirannya sendiri, tetapi dia datang kepada hamba Allah. Pada saat itu, kalau ada orang datang kepada hamba Allah, itu benar-benar sama artinya seperti dia datang kepada Allah. Kenapa dia datang kepada Allah? Pasti si wanita ini percaya penuh kepada Allahnya. Berapa banyak orang yang pada waktu mengalami persoalan, bukan cuma persoalan, tapi persoalan yang sangat besar, bukan cuma persoalan yang besar, tapi kalau sudah kepepet, ini kepepet nih, masalahnya anaknya udah mau diambil nih jadi budak, ini udah kepepet, apa yang akan dilakukan? Banyak orang pada akhirnya melakukan jalan pintas, apa yang toeng gitu ya, muncul di dalam pikirannya diambil. Berapa tahun yang lalu, 10 tahun kah, berapa tahun yang lalu, anak saya satu kelas dengan seorang yang pada akhirnya mamahnya punya persoalan. Dan karena punya persoalan akhirnya keempat anaknya dikasih susu. Minumin susu, yang susu itu dalamnya tuh udah ada racunnya. Meninggal semua, setelah anak 4 orang meninggal dijejer begitu. Kemudian dia minum itu juga dan mati. 5-5-nya ada di kamar tidur. Ambil jalan pintas. Berapa banyak yang minum baygon? Berapa banyak yang akhirnya ambil jalan pintas dengan apa? Dengan pikiran-pikiran liar yang iblis selalu mengintimidasi kita. Dalam keadaan-keadaan begitu iblis kenceng tuh kerjanya buat kita. Karena itu masa-masa kritis. Dia akan mulai kan udah begini aja. Nih si janda nih, dia gak mikir, duh enaknya gue cari duka kali ya, bukan duren, bukan duda keren. Karena sekarang juga banyak orang-orang keren juga kagak ada duitnya, gak ada gablek duitnya. Cuman flexing doang kelihatannya keren begitu ya. Tapi sebenarnya gak ada duitnya. Nih si janda mungkin mau cari duka, duda kaya ya. Tapi dia gak lakukan itu. Enggak, dia juga gak cari utangan baru. Berapa banyak orang yang pinjol. Pakai pinjaman online karena apa? Untuk pakai pinjaman online atau kepada rentenir itu biasanya sudah nggak perlu pakai jaminan. Memang si perempuan isi janda ini nggak punya apa-apa, nggak punya aset sehingga apa? Gampang sebetulnya untuk dia cari jalan pintas dengan pinjol. Berapa saya nih dikirimin banyak foto-foto orang yang bilang, tolong ya ini si ini gitu ya. Itu sudah pasti dia pinjol. Jadi berapa banyak orang yang mengambil jalan pintas pada waktu dia mengalami satu hal yang kepepet. Tapi kita lihat wanita ini, dia percaya penuh kepada Allahnya. Kenapa? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 121, dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Di mana orang-orang waktu ngelihat gunung ini, dia berpikir di gunung itu ada Tuhan. Di gunung itu dia sembah berhala. Di gunung itu dia minta pertolongan. Yang paling gede gunungnya itulah yang paling kuat. Itulah yang dimintai tolong. Tapi pada waktu dia melihat, melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Dan dia mengatakan bahwa pemazmur mengatakan pertolonganku datang dari Tuhan saja yang menciptakan langit dan bumi. Bicara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berarti berbicara bahwa dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang berkuasa. Janda ini percaya penuh bahwa Allahnya pasti sanggup menyelesaikan persoalannya. Dia gak cari ke tempat lain, dia gak datang ke tempat orang kaya, dia gak pergi beli bahan kimia untuk mati. Dia tidak melakukan itu semua. Tapi dia pergi kepada Elisa yang berarti dia pergi kepada Tuhan. Karena dia tahu dalam Tuhan dia bisa menemukan jalan keluarnya. Setiap orang yang hidupnya percaya penuh kepada Tuhan. Setiap orang yang hidupnya beriman kepada Tuhan. Setiap orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidupnya luar biasa. Dan lewat itu semua akhirnya hidupnya dapat menginspirasi orang lain. Amin. Kalau kita mengandalkan manusia banyak.
Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Apa yang bisa dilakukan oleh dunia? Karena apa? Level mereka gak akan pernah bisa melampaui levelnya Tuhan kita. Itu sebabnya kalau hidup kita mau berpengaruh kepada orang lain. Kalau hidup kita mau menginspirasi kehidupannya orang lain. Maka tidak bisa tidak. Kita mesti mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan percaya penuh bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang baginya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ini yang perlu. Apa persoalan yang saudara hadapi saat ini? Persoalan apa? Datang saja kepada Tuhan. Datang saja kepada Tuhan. Saya kalau mau menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan itu. Waduh, nggak selesai nih karena masalahnya ada durasi. Ya, kecuali nggak ada durasi, saya nanggap di sini deh benar-benar ya. Saya bisa cerita dari A sampai Z mengenai dahsyatnya Tuhan itu. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan buat siapa yang percaya penuh kepada Dia dan mengasihi Dia. Amin. Percaya penuh kepada Dia. Orang-orang yang dapat menginspirasi adalah orang-orang modalnya satu, dia percaya penuh. Nah, kalau dia sudah percaya penuh kepada Tuhan, maka matanya beda, cara pandang ngelihatnya beda, otaknya mikirnya teh beda, hatinya teh beda. Beda segala sesuatunya. Orang yang dipenuhi dengan Tuhan adalah orang yang punya pola pikir dan punya pola pandang yang berbeda dengan orang dunia. Bedanya di mana? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Orang kalau udah cepet pikirannya, orang kalau udah masalahnya besar, masalah itu akhirnya nutupin matanya, masalahnya itu nutupin otaknya, masalahnya itu nutupin hatinya, maka apa? Semua udah gelap. Orang kalau pikirannya gelap, hatinya gelap, mulutnya yang keluar juga pasti gelap. Tahu Naomi? Pada waktu orang, Naomi, jangan lagi sebut aku Naomi, panggil aku Mara. Marah karena dia kehilangan suami dan kedua anaknya. Semuanya rasanya udah pahit, Mara tuh artinya pahit. Gak bisa lagi berpikir jernih. Orang kalau udah kena persoalan yang besar apalagi kepepet. Pasti dia paling rasa, aku ini yang paling sengsara. Aku ini yang paling apes. Aku ini yang paling gak hoki. Aku ini yang paling. Makanya orang tuh kalau udah kenaan masalah jadi sensi. Apa aja sensi. Betul nggak? Apa sedikit biasanya juga nggak marah, jadi marah. Karena apa? Orang kalau udah kenaan masalah dan nggak melekat sama Tuhan, maka dia akan mengharapkan seluruh dunia mesti tahu. Halo, everybody harus tahu aku ada masalah. Kalau aku lagi ada masalah, lu jangan macem-macem ya sama gue ya. Baru cuma diomongin nih pagi, marah. Gak ada hormatnya nih anak ya. Tahu gak umurku berapa? Biasanya diomongin pagi juga gak apa-apa. Tapi kalau udah orang lagi ada masalah tuh apa aja salah. Biasanya juga ada tong sampah di situ kagak ada apa-apa, masalah apa-apa. Begitu kalau udah ada masalah, ada tong sampah di situ ditendang. Nih siapa yang naruh tong sampah di sini? Ini halangin orang, betul gak? Baru ada apa dikit udah marah, apa dikit marah. Makan juga biasanya juga gak apa-apa makanan begitu. Kalau udah ada masalah waktu makan, nih siapa yang masak nih? Masakan kok bisa asin ya kayak gini. Padahal dimakan yo rasin banget nih loh. Biasa aja lagi. Tapi uang nek wis kenean masalah ki sembarang kali mesti salah. Opoi salah. Ya. Dan gak pernah bisa menghargai apa yang ada. Nggak pernah bisa bersyukur. Nggak bisa. Wanita ini waktu ditanya, oke, you punya apa?
Dia ngomong, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Tapi karena dia percaya penuh kepada Allahnya. Sehingga dia tuh gak ngilang-ngilangin berkat Tuhan tuh loh. Sampai ngomong gini, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia punya buli-buli dari mana? Kita harus tahu segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah apa? Titipan Tuhan. Ada yang punya kita? Gak ada. Kalau kita bisa beli buli-buli, kalau kita masih bisa punya bangku, kalau kita masih bisa punya rumah walaupun itu kontrakan, kalau kita masih punya tikar, gak punya tempat tidur, masih punya tikar, itu semua karena apa? Itu semua masih karena kebaikan Tuhan. Orang yang melekat sama Tuhan adalah orang yang bisa menghargai, orang yang bisa say thank you dengan apa yang ada. Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur? Karena sekali lagi, kalau kita bisa tempatkan Tuhan di tempatnya yang sebenar-benar-benar-benar-benar-benarnya, maka mau apa yang ada pada kita, dia sanggup membuat semua itu menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Pada waktu Yesus ngomong, oke, kayaknya kita mesti kasih makan nih. Waktu Yesus khotbah di bukit, ada 5.000 orang laki-laki, belum cewek, belum juga anak-anak. Ayo kita mesti kasih makan. Masalahnya murid-murid udah dibutakan dengan persoalannya. Ngasih makan segini orang, dari mana? Punya uang dari mana buat beli makan? Bayangin orang segitu ribu, mau uang dari mana? Nggak punya uang. Kalaupun punya uang, siapa warung yang siap untuk mencukupi sekian ribu itu dalam apa? Dadakan. Tanpa di order sebelumnya. Siapa yang itu sebabnya waktu itu Yesus katakan, you punya apa? Nggak punya. You punya apa? Nggak punya. You punya apa? Enggak punya. Lihat, orang kalau udah ketutupan masalah ngomongnya apa? Gak punya, gak ono, gak punya, gak ono, gak punya, gak ono. Gitu ya terus. Karena merasa paling apa? Paling apes. Yesus ngomong, apa yang kamu punya? Mungkin murid-murid juga jengkel kali ya. Ih, ini orang ya udah dibilangin bolak-balik. Kagak denger kali ya. Udah dibilang gak punya, gak punya, gak punya. Masih punya apa? Gak punya, punya apa? Gak punya, punya apa? Gak punya. Saking jengkelnya. Pas dia ngelirik, ada anak-anak bawa tupperware dikit ya. Oh, ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Men sabet aja udah. Nih ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Puas, oke. Udah kalau cuma 5 ketul roti 2 ekor ikan bisa buat apa? Bisa buat apa? Ini karena pikiran apa? Tidak menempatkan Tuhannya di tempat yang sebenarnya. Kalau dia sadar siapa Tuhannya. Jangankan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Sekalipun hari itu gak ada yang bawa apa-apa. Kamu punya apa? Tuhan kita masih punya, Yesus kita masih punya rumput di sini. Betul gak? Oke, emang Yesus gak sanggup mengubahkan rumput itu jadi makanan? Bisa gak? Bisa. Kenapa kita bilang bisa? Kalau kita tempatkan memandang Yesus di tempat yang benar. Tuhan kita di tempat yang benar. Maka gak perlu takut. You punya apa? Wanita ini bilang, aku cuma punya buli berisi minyak. Buli pada waktu itu tuh gak ada harganya. Gak ada harga, nanti berikutnya kita akan tahu itu gak ada harganya. Nah yang gak ada harganya tapi dia masih say thank you. Tuhan terima kasih aku masih punya buli. Oh Tuhan thank you so much. Aku masih dikasih punya anak. Masih thank you. Walaupun anak ini bentar lagi udah mau diambil nih. Tapi thank you Tuhan sekian tahun Tuhan izinkan aku punya anak. Jalan pikiran itu loh. Beda kalau orang melekat kepada Tuhan. Pada waktu tahun 2005 dokter bilang, Esther sudah kamu pulang gak usah ada di rumah sakit karena umur kamu gak akan lebih dari 2 bulan. You pulang. Enjoy di rumah, hopefully waktu enjoy you bisa capai 2 bulan. Tapi kalau you di rumah gak enjoy, susah. Mungkin gak sampai 2 bulan saya udah game over. Pada waktu saya begitu, saya menangis. Waktu menangis dokter mengatakan gini, udah jangan nangis.
Diterima aja apa? Oh saya nangis bukan karena saya susah. Saya nangis karena apa? Oh Tuhan ternyata aku punya penyakit ini yang berarti kemarin-kemarin ini kalau saya masih bisa khotbah, saya masih bisa berdiri, saya masih punya power untuk ngomong suaranya keras. Walaupun gak pakai mic juga saya bisa ngomong begitu. Itu semua kalau bukan karena kasih karunia Tuhan mana bisa. Jadi saya nangis Tuhan baik. Saya pulang sampai di rumah. Begitu saya sampai di rumah. Saya gak mau mikirin aduh Tuhan gue mau mati, gue mau mati, gue mau mati, gue mau mati. Enggak. Yang saya pikirin ada Tuhan thank you so much. Sekian tahun Tuhan izinkan aku menikah dengan Pak Gatut. Sekian tahun Tuhan izinkan aku punya anak-anak. Aku ngerasain jadi seorang istri. Aku ngerasain jadi seorang ibu. And then Tuhan. Kalau dokter katakan aku masih punya umur 2 bulan. Itu kan kata dokter. Bukan kata Tuhanku yang punya bisa cabut nyawa. Betul nggak? Siapa takut? Kalau memang bener dah. Itu wakilnya Tuhan dikasih tahu. Terumur lu 2 bulan. Dokter juga kan bisa ngomong disuruh Tuhan. Betul nggak? Ya jadi oke. Kalau memang aku umur 2 bulan. Thank you Tuhan. Tapi begini. 2 bulan ini aku mau pakai untuk menjadi pendoa syafaat. Karena apa? Saya udah gak bisa bangun dari tempat tidur. Masih ada yang diucapi syukur yaitu apa? Pikiranku masih jelas. Aku nih masih kepingin ini berdoa. Ya wis Tuhan sambil tidur aku tak doa. Si A, si B, si C, negara Indonesia, negara ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Saya kira-kira sekian minggu di atas tempat tidur. Dan saya cuma menjadi pendoa syafaat. Setelah kira-kira gak sampai 2 minggu kayaknya ya. Gak sampai 2 minggu. Tuhan bilang udah bangun. Bangun. Nggak pakai obat, nggak pakai apa. Dari 2005 sampai hari ini saya masih sehat walafiat tanpa obat apapun. Disyukuri apa yang ada. Jangan pikirannya apa yang nggak ada. Aduh gue gak punya ini, aduh gue sakit, aduh gue udah gak bisa ini lagi. Aduh kalau kita mikirin apa yang kagak ada maka yang keluar bukan ucapan syukur tapi apa? Ngeresuloh, komplain. Mecucu, njepaprut, wes apa meneh, metu kabeh ya. Tapi kalau kita mau berkonsentrasi dengan apa yang masih ada, kalau Tuhan izinkan itu masih ada, serahkan itu pada Tuhan. Maka yang kecil bisa jadi besar di hadapan dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita belajar sesuatu yang kecil. Kalau kita bawa kepada Tuhan dan kalau kita memakai kacamata Tuhan, maka sesuatu yang kecil ini tetap mempunyai nilai yang luar biasa. Amin. Orang yang melekat, yang percaya kepenuh pada Tuhan adalah orang yang masih bisa menghargai apa yang ada. Ada orang-orang yang mari kita ada gerakan misi, mari kita berikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan gini. Oh, Tuhan gimana? Orang aku juga gak punya ini, gak punya ini, gak punya ini. Wes terus nek ngomong gak punya ini, gak punya ini. Saya hari ini juga mau ngomong. Pak Lukas, sorry ya tadi ada persembahan aku gak ngasih. Soalnya aku masih mau beli pesawat nih tuh. Belum punya pesawat Pak Lukas. Nah kalau kita mikirin yang kita kagak punya. Kapan kita mau memberikan yang berarti di hadapan Tuhan, betul? Kalau kita dari apa yang ada pada kayak janda. Janda yang mempersembahkan cuma 2 peser. 2 peser. Dia gak punya apa-apa tapi dia bilang thank you terima kasih Tuhan. Aku masih punya 2 peser. Wis tak kasih mbak Tuhan. Pokoknya konsentrasi dengan apa yang ada. Dari apa yang ada serahkan itu di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan memakai semua itu untuk menjadi ucapan syukur buat kita. Amin. Puji Tuhan. Yang berikut yang ketiga. Taat. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Lihat, minta ini menunjukkan apa? Sesuatu yang gak ada harganya. Gak ada harganya, disuruh minta. Kalau suruh minta apa namanya emas berlian, siapa yang mau ngasih? Betul gak? Minta yang gak berarti di hadapan orang. Itu akan dikasih. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh. Angkatlah. Perhatikan dulu. Mestinya enak ya. Kalau kita datang, okelah kita datang kepada hamba Tuhan. Pak Lukas, saya punya masalah nih Pak Lukas. Masalah apa? Duh Pak, utang saya banyak banget. Ini sebenarnya bukan saya ngutang Pak.
Ini peninggalan suami, ini peninggalan mama pak, peninggalan papa pak, peninggalan anak tuh gara-gara masukin anak sekolah jadi saya punya utang nih pak. Bagaimana? Oh oke. Berapa butuhnya? Ya butuhnya gak banyak sih pak, kira-kira 50 juta. Oke gampang. Mana sekretaris? Tolong sini. Nak, sini nak. Ambilin cek nak. 50 juta, enak betul gak yang kayak begitu? Gak apa-apa, cek kosong cuma tanda tangan ntar saya ngisi pak. Jangan takut saya ngisi, kalau capek tanda tangan aja dah gitu ya. Nanti saya ngisi ya. Nah kan enak kalau begini. Ntar juga enak juga sih kalau datang oke, begini. Yuk pulang, udah pulang yuk berdoa. Nah, masih itu kan rohani kan. Berdoa, lu berdoa ntar tunggu. Sebelum ayam berkokok 3 kali ya. Ada yang ngetok, tok gitu. Waktu dibuka sepada, apa saya digerakkan oleh Tuhan untuk memberi kamu uang sejumlah ini. Nah itu, betul enak kan yang kalau begitu. Tapi ternyata Elisa ngomong apa? You pergi door to door, cari bejana, buli-buli sebanyak-banyaknya yang kamu bisa. Ini bicara soal apa? Buset. Aku nih udah punya utang, aku nih udah miskin, aku udah dikenal miskin sama tetangga-tetanggaku. Jangan lagi lah aku mempermalukan diriku dengan cara door to door ngemis. Tolonglah kasih aku buli-buli, tolonglah kasih aku buli-buli. Ini RT, RW, kelurahan, apa aku gak digosipin nanti. Kalau lihat lu tahu gak, si itu lu minta-minta, si itu lu minta ini. Walaupun gak ada harganya, namanya kagak ada harganya juga orang mah kalau mau ngegosip-gosip aja ya betul gak? Ini kan mempermalukan. Tapi kita lihat pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Wanita ini, janda ini melakukan persis exactly the same dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Suruh begini, begini, suruh begini, begini, suruh begini, begini. Begitu selesai dia dapat minyak segitu banyaknya. Nah manusia bisa ngomong gini, nih minyak udah banyak enaknya gue apain ya. Gue jual aja deh, ntar dari hasil penjualannya gue bayar utang. Logis gak? Logis. Perempuan ini jual gak? Lakukan sesuatu enggak? No. Stop. Walaupun di depan matanya udah ada aset nih sekarang nih. Udah ada barang, produk yang bisa dia jual. Tapi dia tetap gak lakukan apa-apa. And dia pergi ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dia tanya balik lagi. Pak, beres pak, lapor pak, beres semua yang bapak katakan sudah selesai. Jadi what next? Oke, sekarang you jual, setelah you jual bayar utang, habis bayar utang sisanya buat hidup kamu. Dia betul-betul taat dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa ngomong titik, ya dia titik. Elisa ngomong begini, ya dia begini. Enggak ada yang dilebihin, enggak ada yang dikurangin. Berapa banyak kita ngomong kita percaya, tapi kita gak taat sama Tuhan. Ngakunya orang percaya, tetapi waktu Tuhan minta kita melakukan sesuatu, kita gak taat. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah apa? Saking kita nih pinter ya Ram, kita akhirnya mengimprovisasi ayat. Mengimprovisasi instruksinya Tuhan. Waktu Tuhan katakan janganlah engkau berdusta. Dusta itu dosa atau enggak dosa? Dusta itu dosa atau enggak dosa? Bohong itu dosa atau enggak dosa? Tapi saking pinternya manusia, iya bohong itu emang dosa tapi kalau untuk kebaikan enggak popo. Nah ini kan improvisasi. Berapa banyak kita suka mengimprovisasi apa yang Tuhan ngomong. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ini waktu Tuhan ngomong begini, yang lagi diajak ngomong siapa?
suami atau istri? Hai suami-suami. Tapi kebanyakan suaminya tutup kuping, yang justru yang ngedengerin istri-istri. Karena kenyataannya yang paling ingat ayat itu bukan suami tapi istri. Makanya istrinya hobinya ngomong, denger, lihat, baca lagi apa Alkitab katakan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, kamu mesti mengasihi. Lawang firman untuk suami kok yang kepo perempuannya. Podo, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Yang paling kepo mengenai ayat ini adalah suami-suami. Begitu istri gimana? Baca tuh ya. Jangan kerjaannya pelayanan doang tapi gak baca Alkitab. Baca tuh Alkitab bilang apa? Tunduklah. Nah ini kan urusannya antara istri sama Tuhan. Bukan urusan suami sama Tuhan, betul gak? Tapi ayatnya akhirnya mulai diimprovisasi. Jangan suka mengimprovisasi Alkitab. Jangan suka mengimprovisasi ayat Tuhan. Kalau Tuhan katakan beri perpuluhan ke dalam rumah Tuhan, kasih. Tuhan katakan titik loh. Tuhan katakan beri perpuluhan. Beri perpuluhan. Tapi kemudian kita, Tuhan tak pinjam dulu. Enggak Tuhan, tak catat Tuhan, tak catat Tuhan. Aku enggak, hitunganku jelas Tuhan. Pokoknya bulan Februari aku perpuluhanku sakmene, Maret sakmene, April sakmene. Tuhan engkau tak rapel bulan Desember. Lah ini kan improvisasi ya. Ayo mari kita belajar jadi orang-orang yang kalau Tuhan ngomong titik-titik, kalau bilang koma, koma, amin. Kalau Tuhan bilang A, jangan A aksen. B, jangan bilang B aksen, oke? Percaya, kalau kita bilang taat, kalau kita bilang percaya, kalau kita beriman, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya jangan kita ngomong bilang orang percaya, tapi kita nggak taat dengan apa yang kita percaya. Kita nggak bisa memandang siapa yang sedang kita percaya itu betul siapa dia. Kalau kita percaya, kalau dia nyuruh A, nggak mungkin Tuhan sedang nyuruh kita ke jurang, nggak mungkin. Karena dia adalah apa? Dia Bapa kita. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Nggak ada seorang ayah, seorang orang tua yang mau kejatuhan dari anak-anaknya, gak ada. Tetapi memang apa yang diminta kadang-kadang gak enak buat kita. Tapi percayalah kalau Tuhan bicara begini, itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Nah ini yang improvisasi. Makanya Sarah udah dibilang sama Tuhan, nanti keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, banyaknya tek. Sarah apa? Diimprovisasi. Walah aku sudah menopause. Kalau menopause aku gak isa. Tuhan tak terjemahkan apa maksudmu Tuhan. Diterjemahkannya dengan apa? Diserahkanlah Hagar kepada Abraham. Sakprene awake dhewe repot karena itu. Betul? Gara-gara Ismail, gara-gara ini akhirnya rame karepe dhewe. Makanya apa? Jangan suka mengimprovisasi firman Tuhan. Tuhan ngomong A, Tuhan ngomong B. Ngomong B sebelah, jok diimprovisasi. Jok diimprovisasi ya. Enak nih ayat ini kalau stop sampai di sini, firman ini stop sampai di sini, enak. Tapi saya mau tambahin satu poin lagi. Yaitu apa? Gimana kita bisa menginspirasi? Kita bisa menginspirasi kalau kita percaya penuh. Waktu kita percaya penuh, pasti ada sesuatu terjadi dalam hidup kita yang bisa menginspirasi orang lain. Pada waktu kita percaya penuh, maka kita pasti bisa melihat, memakai kacamata Tuhan, bahwa apapun yang ada pada kita itu tetap punya nilainya. Orang yang bisa bersyukur dengan apa yang ada, orang yang bisa terus tersenyum dengan segala sesuatu yang terjadi, itu adalah orang yang bisa menginspirasi orang lain. Dan orang yang bisa menginspirasi adalah orang yang taat. Dengan apa? Dengan apa yang Tuhan katakan. Yang terakhir adalah apa? Kerja keras. Berapa banyak orang waktu minta pertolongan dari Tuhan, mintanya Tuhan, aku punya begini-begini. Nah, kemudian, wah Tuhan gerakan aku untuk pasang togel nomor sekian. Nah, ada tuh Tuhan bicara begitu? Kagak ada. Enggak ada. Cuma aja diam di rumah tok.
Ada orang kemudian kasih, enggak ada. Atau Tuhan, aku percaya engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Debt kolektornya itu waktu jalan ke tempat aku ketabrak truk Tuhan. Dan sudah akhirnya enggak ada utang lagi. Emang Tuhan akan jawab begitu? Enggak. Tuhan tuh bukan monster yang kayak begitu. Tuhan mau kita menanti apa yang Tuhan mengatakan dengan apa? Kerja keras. Dengan apa yang ada pada kita. Kerja keras. Jangan kita gak kerja keras. Bartimeus ingat, buta memang dia buta. Tapi kan dia masih punya kuping, betul gak? Bartimeus memang buta, tapi kan dia masih punya mulut. Makanya dengan punya mulut dia ngomong gini, Yesus anak Daud, Mesias anak Daud, kasihanilah aku. Kan dia masih bisa ngomong. Tapi berapa banyak orang kalau udah terpuruk udah gak bisa apa-apa, gak mau kerja. Kerja. Jangan kerjaannya cuma minta. Itu bukan ideologinya anak Tuhan. Ideologinya anak Tuhan kerja keras. Lawang masih Adam dan Hawa aja pada waktu di Taman Eden. Emang Tuhan bilang gini, silahkan menikmati. Emang Tuhan bilang gini, kecaplah dan kecaplah dan kecaplah. Emang begitu? Enggak. Kerja. Si Adam dan Hawa juga bilang, usahakanlah, itu kata kerja, suruh usahakan. Pada waktu bangsa Israel disuruh Tuhan, ayo pergi ke tanah yang aku janjikan, di mana di sana ada madu dan susu. Jangan dipikir begitu kita datang ada madu ada susu ngegeletak di sono, kagak ada. Mau sampai Tuhan datang tuh madu dan susu juga gak ada. Madu dan susu mesti diusahain, kerja keras. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Emang tingkap-tingkap langitnya waktu dibuka sama Tuhan terus turun duit. Toeng gitu turun duit. Kayak jin ya udah, I dream of jin, toeng begitu. Bim salah bim abrakadabra, toeng gitu. Emang enggak begitu. Tuhan kita enggak begitu, enggak. Ya, jangan kita punya pikiran yang kayak begitu yang enak-enak. Orang seneng yang instan, yang makduk maknyuk, aduk maknyuk. Gak gitu Tuhan, kita tuh Tuhan yang mau kita ini kerja keras. Ya, Tuhan katakan aku membukakan tingkap-tingkap langit bagi, yaitu apa? Hujan. Hujan itu kalau kita tanahnya nggak kita cangkul, nggak kita tanduri, tanemi, jadi apa? Gak jadi apa-apa, cuma jadi banjir. Tapi kalau kita cangkul, kita tanemin tanaman, sayuran, apa buah-buahan, itu tukul, itu yang akan akhirnya kita dapat berkat dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau kita kerja keras. Ayo kerja dengan apa? Apa yang ada pada kita. Jangan lepe-lepe jadi orang. Jangan enggak bisa, enggak boleh. Ini orang yang kayak begini nih, Tuhan bilang apa? Kalau kamu bilang enggak punya, enggak bisa, enggak punya, enggak bisa, enggak punya, enggak bisa. Ya udah, apa yang ada padamu akan diambil dari Tuhan. Betul enggak? Tapi kalau kamu bilang kamu punya, pasti punya. Maka apa? Tuhan justru akan memberikan kepada kita berkelimpahan. Amin. Amin. Kerja keras, ayo pelayanan. Pak Lukas, aku baru pulang kerja, aku capek. Lah orang capek, semua orang juga capek. Betul nggak? Nggak ada yang nggak capek. Jujur nih saya mau bilang waktu itu nih, satu truk pernah datang buku. Datang ke kampus. Mahasiswa semua lagi pada kuliah. Terus supir truknya bilang gini, Bu ini barangnya. Pak bantuin turun. Atau begini Pak, nanti ya Pak tunggu jam 12, kira-kira 12 perapat. Mahasiswa keluar itu ada sekitar 200 orang. Nanti saya bisa minta tolong untuk bantu. Ini buku 20 ton. Bayangin, 20 ton. Yang satu kartonnya itu beratnya 22,5 kilo. Tuh supir ngomong apa? Nggak mau Bu. Saya habis ini mau ke Tulungagung, saya capek, saya juga habis nurunin barang di Surabaya. Saya mau tidur, ibu urus, pokoknya saya minta, saya gak mau Bu sampai jam 12. Saya mau cepet. Emang gini, ya elah gimana sampai jam 12 nih ntar nih akhirnya nih. Kalau gimana, ya sudah kalau supirnya bilang begitu, ya sudah oke. Tuhan engkau tahu pada jam ini ada kejadian begini, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku kesehatan, tak angkat. 20 ton sendirian dari atas truk saya turunin ke bawah. Dari bawah saya masukin lagi ke dalam gedung. Mati, kagak mati sampai sekarang. Ini bukan zombie, oke? Ini masih Esther yang sehat, amin.
kagak mati, ayo kerja keras dengan apa yang ada pada kita. Tuhan mau kita menghargai apa yang ada pada kita. Dan kerjakan itu, maka Tuhan akan menolong kita. Amin.